Ya, pemirsa, hemodialisa merupakan proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Namun pasien hemodialisa tetap memiliki harapan untuk menjalani hidup dengan kualitas baik. Dukungan pengobatan medis serta pendampingan yang tepat akan membuat pasien menjalani aktivitas lebih nyaman dan juga terarah. Cuci darah atau hemodialisa sangatlah berbeda dengan prosedur medis lainnya. Prosesnya menggunakan alat untuk membantu menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak. Selain proses yang rumit, prosedur cuci darah membutuhkan waktu lama dan melelahkan. Tak hanya bagi pasien, tetapi juga mereka yang menemani. Meski cuci darah tidak menyembuhkan secara total, namun dapat menghadirkan harapan baru kepada keluarga serta semangat baru untuk pasien. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah di Indonesia telah menembus 200.000 orang. Pola makan dan gaya hidup kini menjadi faktor utama seseorang mengidap diabetes hingga gagal ginjal. Makanan dan minuman kemasan itu kemudian nanti akan mengakibatkan hipertensi dan diabetes. Nah, hipertensi dan diabetes ini yang menjadi penyebab utama gagal ginjal. Di balik perawatan yang sungguh memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, peran dokter dan perawat sangatlah krusial. Setiap hari mereka berjibaku menghadapi pasien baik tua maupun muda dengan penuh konsistensi dan kesabaran. Saiful Anam, kepala perawat hemodialisa yang sudah bekerja di klinik Diatrans selama 22 tahun, harus selalu siap siaga untuk membantu para pasien yang didominasi oleh lansia. Baginya, membantu pasien sama seperti membantu orang tuanya sendiri. Bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, dokter maupun perawat di sini sama sekali tidak membeda-bedakan pelayanan. Pasien dengan hemodialisis itu hanya bukan dianggap pasien, udah kayak keluarga semua. Karena yang di sini itu ya pasien sehari-hari sama kita. Terus sering keluh kesahnya sama kita juga. Jadi seenggak-enggaknya pasien mengurangi emosionalnya ke kita juga. Seperti Ibu Endang, dunianya seakan terbalik ketika suaminya divonis oleh dokter mengidap penyakit gagal ginjal sejak tahun 2023 akibat penyakit darah tinggi dan sering mengkonsumsi minuman kemasan serta minuman berenergi. Sekarang sih semenjak HD ini udah nggak kerja ya Mbak, karena kan tenaganya sudah nggak kayak biasanya kan. Estimasi biaya untuk satu kali cuci darah rata-rata Rp950.000 hingga Rp1.500.000. Rata-rata satu pasien memerlukan 4 hingga 9 kali cuci darah. Ditambah dengan obat-obatan dan biaya medis lainnya. Maka dalam 1 bulan, estimasi biaya mencapai lebih dari Rp10 juta. Pasien cuci darah yang telah terdaftar BPJS Kesehatan dengan kepesertaan aktif tidak perlu khawatir membayar perawatan dan juga obat. Total ada sekitar 130 pasien hemodialisa yang dilayani di klinik ini. Sekarang free semua untuk pemakaian obat-obatan semua. Ya, alhamdulillah si BPJS mungkin udah ngertiin bagian penyakit gagal ginjal itu. Sangat membantu sekali bagi kami gitu ya, karena kan kalau kita harus bayar kan biayanya mahal banget. Dengan adanya bantuan pemerintah melalui BPJS, pasien cuci darah tetap memiliki semangat dan berpikir positif. Karena cuci darah bukanlah akhir segalanya. Konsistensi dan integritas benar-benar diterapkan oleh para tenaga medis yang selalu menjaga asa di ruang hemodialisa. Paramita Dwi, Retna Dario, Indra Bramantio, Berita 1, Jakarta.